Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya bagikan tutorial tentang pembuatan tempe praktis. Perlu kita ketahui bahwasanya kita perlu memilih kedelai yang bisa kita buat tempe ya. Ini kedelai mereknya MB ya, MB Tipak di Mabar ya. Tipak di Mabar ini kedelai impor yang bagus, agak besar ya. Sebelum kita ini langsung kedelai kita giling pakai mesin gilingan. Tujuannya untuk memecah kedelai menjadi dua dan memisahkan kulit arinya, jadi terpisah dari kulit arinya, kedelai menjadi dua bagian ya. Ini proses penggilingan. Kenapa kok harus dicolok-colok? Karena kita memakai mesin giling yang kecil, jadi agak tersumbat, makanya harus dicolok-colok dulu biar enggak tersumbat ya. Ini kalau memang sudah banyak pembuatannya, kita sebaiknya memakai mesin kedelai yang agak besar ya, kira-kira 12 inci ya. Ini agak kecil ya. Ini sampai selesai mungkin kalau satu karung atau satu goni itu penggilingannya memakan waktu sampai 15 menit ya. Sampai 15 menit itu memakan waktu. Cuman kalau memang bertahap itu agak cepat ya. Ya, ini masih proses dalam penggilingan atau memecah kedelai menjadi dua bagian dan akan terpisah nanti kulit ari kedelai itu tidak tercampur sama kedelainya ya. Jadi setelah ini nanti kita rendam ya. Nanti kita rendam. Ya, ini biar selesai dulu. Ikuti terus sampai selesai. Kita akan bisa memproduksi tempe baik skala kecil maupun skala besar untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual ya, untuk menambah pendapatan keluarga atau menambah pendapatan kita di setiap harinya. Kalau tempe ini kita dapat uang itu tiap hari ya. Tiap hari kita mendapat uang karena tiap hari kita memproduksi ya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan memulai proses perendaman ya. Iya, kita diisi dulu air tongnya itu agar langsung mengambang itu kulit arinya mengambang ya, Ingat ya, ini perendamannya sampai memakan waktu 48 jam ya, 48 jam. Ini proses perendamnya. Kalau kurang perendamannya karena akan timbul bintik-bintik ya di tempenya nanti, karena keasamannya belum 100% itu bisa terendam, jadi belum tawar ya. Nah, ini proses pengambilan sampahnya ataupun kulit arinya itu terpisah, karena kedelainya otomatis turun ke bawah, terus sampahnya itu atau kulitnya itu akan mengapung di atas. Dan ini mulai kita aduk-aduk dulu, terus kita saring ya, Nah, ini kita saring. Ini semua adalah ampasnya
Semua ini adalah kulitnya ya. Ingat ya, saya waktu perendaman itu 48 jam ya, dan diusahakan setiap harinya itu diganti airnya biar nggak keruh ya, biar bersih. Jadi akan menghasilkan tempe yang putih dan jernih, enak ya. Karena ini tempe kupas kulit ya, tanpa kulit ya. Kalau yang tanpa kulit ini bisa tahan lama karena tidak ada sampahnya sama sekali ya, dan rasanya pun sangat enak karena tidak ada campurannya sama sekali. Ini kita bagikan tutorial ini agar semua tahu bahwa proses pembuatan tempe kupas kulit itu berbeda dengan yang diikutkan kulitnya ya, karena kalau yang diikutkan kulitnya tidak tahan lama dan cepat akan lonyot ataupun membusuk ya. Kalau ini tidak ya. Kalau ini insya Allah tahan lama sampai kering ya. Kering ya. Setelah 48 jam kita mulai perebusan ya. Kita mulai perebusan. Setelah disaring, dicuci, terus direbus sampai airnya mendidih menggelegak ya. Pakai tong yang besar ya. Jadi ini proses perebusan ini pakai gas LPG ya, pakai gas LPG. Namun kalau memang ada kayu, sebaiknya pakai kayu karena ini lebih besar lagi apinya ya. Nah ini sampai menggelegak itu perebusan kedelai ini ya. Karena udah tawar ya, udah dicuci, langsung direbus. Selanjutnya sebentar lagi akan ditiriskan ya, agar airnya turun ya, airnya turun semua. Nah, ini udah ditiriskan agar airnya turun dan kering ya. Jadi airnya turun kering ya. Jadi boleh di aler ataupun ditaruh di tempat yang terbuka dan diberi kipas angin pun boleh ya. Karena ini bermacam-macam, mana yang lebih praktis dan enak dikerjakan ya. Ini kalau kita ditiriskan di dalam keranjang yang berlubang-lubang ya. Nanti setelah kering dan sudah dingin, tidak boleh panas-panas diragi ya, karena akan berdampak matinya kapang ya, Setelah itu kita proses peragian ya, proses peragian. Nah ya, ini proses peragian. Jadi ragi tempe ya, bukan ragi tape ya, berbeda ya. Berbeda ragi tempe sama ragi tape. Kalau ragi tempe itu bentuknya berupa tepung. Kalau ragi tape itu berupa gumpalan ya. Jadi sangat berbeda ya. Jadi kalau ragi tape dibuat ragi tempe itu tidak bisa, tentunya akan membusuk kayak seperti tape ya. Inilah. Setelah diaduk-aduk sampai merata betul ya, sampai bercampur dari satu demi satunya, kena ragi semua. Ini sebentar lagi baru proses pembungkusan ya. Nah, ini proses pembungkusan terserah bentuknya ataupun ukurannya. Perlu diketahui bahwa plastiknya itu sudah terlubangi semua ya. Plastiknya sudah terlubangi semua, karena kalau tidak dilubangi plastiknya itu tidak akan jadi karena tidak mendapat udara ya. Nah, ini. Dah ya, ini ukurannya yang biasa, tergantung para pemirsa mau ukuran seperti apa, mau yang besar, mau yang kecil, boleh ya. Karena tergantung selera dan tergantung
permintaan pasar, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Itu tergantung situasi dan keberadaan di mana kita pembuatan tempe ini. Ini plastiknya harus terlubangi dulu, baru bisa dimasuki kedelai yang sudah diragi. Nah, ini dari proses pengeliman ya, proses pengeliman. Proses pengeliman ini setelah dimasukkan kedelai yang sudah diragi, dimasukkan lalu diklem. Klem pakai klem plastik ya, dilem atasnya. Agar nanti dalam pembentukan tempenya itu tidak tumpah ya, tidak tumpah, namun tinggal tergantung selera. Ada yang mau pakai bulat berarti kan atasnya diikat pakai karet ataupun pakai tali, namun kita buatnya ini petak ya, petak nanti semacam terbentuk atau semacam cetak ya, tercetak. Habis itu baru disusun ya. Ini ada 3 varian, ada yang besar, ada yang tanggung, ada yang kecil ya. Ini yang belum jadi. Jadi mau makan waktu 2 hari baru bisa matang tempenya ya. Ini pemrosesannya, nanti kalau sudah matang itu putih bersih ya, putih bersih. Dan setelah matang 2 hari, itu yang sedikit sudah ada yang matang, sisa pengambilan dari orang yang beli ya. Putih bersih dan tahan lama karena kita tidak memakai sampahnya. Selamat mencoba.